13 Januari yang lalu, Presiden Republik Indonesia Pak Joko Widodo telah menerima vaksin COVID-19. Lalu diikuti oleh para tokoh yang lain, termasuk para influencer. Nah, apakah Bapak Marsiano punya harapan bahwa vaksin ini juga nanti akan menjadi pertimbangan atau menjadi rekomendasi Bapak untuk PON-nya jalan terus atau tidak? Lalu yang kedua, barangkali begini Pak, Kementerian Pemuda dan Olahraga kan telah merekomendasikan yang menerima vaksin bukan hanya para tenaga kesehatan dan garda terdepan yang melayani masyarakat, tapi juga atlet berprestasi. Bagaimana tanggapan Bapak atau peran PONI dalam hal vaksinasi terkait dengan para atlet berprestasi itu? Pertama-tama, saya selaku Ketua Umum KONI Pusat dengan jajarannya memberikan apresiasi yang tinggi ya kepada upaya pemerintah yang telah melakukan vaksinasi tanggal 13 Januari yang lalu dimulai oleh Bapak Presiden. Kita harus yakin bahwa upaya yang diambil oleh pemerintah untuk vaksinasi dalam penanggulangan COVID-19 ini adalah salah satu upaya terbaik saat ini yang menjadi pilihan untuk diambil. Oleh karenanya, terkait dengan kebijakan Menteri Pemuda dan Olahraga yang menyarankan pada Bapak Presiden untuk atlet-atlet berprestasi juga menjadi prioritas untuk divaksinasi dalam waktu dekat ini, tentunya saya menyambut gembira dan saya juga mendorong agar pelaksanaan ini bisa segera diwujudkan. Karena apa? Atlet berprestasi ini disiapkan dalam jangka waktu yang sangat panjang. Mereka adalah aset ya Pak ya. Mereka patriot-patriot olahraga yang di benaknya mereka bagaimana saya dapat medali emas, bagaimana Indonesia Raya dikumandangkan, di mana saya mengikuti setiap event-event internasional. Mereka adalah orang-orang yang tidak pernah berhenti untuk berpikir bagaimana harkat dan martabat bangsa kita ditempatkan di tempat yang sangat terhormat. Oleh karenanya, Pak Menpora telah memutuskan bahwa mereka akan menjadi prioritas untuk mendapatkan pelayanan vaksin, termasuk para pelatihnya. Ini saya dukung keras dan saya berharap kita semua juga berpikir positif. Tentunya ada tim yang selalu mengevaluasi masalah vaksin ini. Tetapi dengan berbagai pertimbangan yang telah mereka berikan, tentunya kita harus yakin bahwa ini adalah upaya terbaik untuk menyelamatkan bangsa kita. Pak Norman, ini kan memang upaya terbaik, tapi tidak lepas dari pro dan kontra. Ada orang yang kagak mau nih divaksin. Pak Norman, bagaimana kalau di antara atlet-atlet berprestasi ini ada yang kagak mau Pak divaksin ini? Ya alasannya bisa macam-macam. Oh ya, untuk tentunya syarat seseorang boleh divaksin itu kan sudah ada Mas. Betul. Ya. Dan juga ada syarat yang orang-orang yang tidak boleh divaksin. Ya. Apakah dia pernah sudah sakit COVID atau dia juga punya alergi tertentu, gitu kan itu. Tetapi di dalam perkembangan situasi seperti sekarang ini, di mana upaya memvaksin rakyatnya itu tidak hanya berlaku di Indonesia, ini berlaku di hampir di seluruh dunia. Mereka divaksin. Oleh karenanya, saya juga berharap para atlet bisa melihat ini secara jernih. Tujuan baik untuk memberikan ruang kepada mereka untuk berprestasi secara maksimal. Bukan tidak mungkin bahwa saat ini yang berlaku apabila kita akan bepergian dari satu daerah ke daerah lain menggunakan transportasi udara. Dan yang pertama ditanya adalah dokumen yang menjelaskan bahwa kita bebas COVID-19. Tetapi untuk mengikuti event-event olahraga internasional nanti ke depan, tidak tertutup kemungkinan bahwa telah divaksin itu akan menjadi salah satu syaratnya. Karena apa?
di negara penyelenggara mereka juga ingin bahwa atlet-atlet yang ikut kompetisi itu mendapatkan prioritas jaminan bahwa mereka bebas COVID, dan salah satu syaratnya mereka telah divaksin. Memang ini belum semua berlaku, tetapi saya dengar ada peserta untuk Boston Marathon itu sudah mulai menerapkan bahwa officialnya, pesertanya, salah satunya mereka juga harus divaksin untuk boleh ikut. Jadi apabila pertanyaan Mas Feby tadi ada atlet yang tidak mau divaksin, itu pilihan mereka. Berarti juga membatasi ruang gerak mereka untuk ikut dalam event-event internasional yang tentunya bergengsi untuk yang bersangkutan, dan juga menghilangkan harapan atlet dari negara kita untuk mendapatkan prestasi yang tertinggi.